Indonesia adalah negeri yang besar, memiliki 17.000 lebih pulau-pulau yang membentang sepanjang 5.245 km. Kekayaan alam yang luar biasa, iklim tropis yang nyaman, keindahan-keindahan alam yang berkilauan megah, tanah subur hijau kehijauan indah menciptakan komposisi lengkap dan mempesona. Sebagaimana sebuah band legendaris Indonesia terus menciptakan lagu yang menggambarkan Indonesia seperti tanah surga. Jauh sebelum Indonesia yang kita tahu hari ini, banyak peradaban-peradaban yang tinggal di tanah air kita ini. Di dalam video ini, kita akan menelusuri jejak-jejak peradaban yang tinggal di bumi Nusantara. Sejauh penelitian yang sudah dilakukan, bukti sejarah, artefak, batu prasasti, dan benda-benda peninggalan para leluhur, dikatakan bahwa kerajaan tertua Indonesia adalah Kutai Martapura dan Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Namun, ada misteri yang masih tersembunyi. Sebuah situs megah yang ada di Cianjur, Jawa Barat, situs arkeologi Gunung Padang. Ada yang mengatakan situs ini berdiri lebih dari 20.000 tahun sebelum Masehi. Penelitian ini sempat terhenti dan kabarnya di tahun 2025 ini mulai akan dilanjutkan penelitian. Pada tahun 1879 ditemukan 4 prasasti Yupa yang menjadi bukti adanya kerajaan Kutai Martapura atau disebut juga Kutai Martapura. Berselang 61 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1940, ditemukan lagi 3 prasasti. Dari penemuan-penemuan ini membuktikan bahwa kerajaan Kutai sudah ada sejak abad ke-4 Masehi di daerah Muara Taman yang saat ini berada di wilayah Kalimantan Selatan. Di daerah barat Pulau Jawa ditemukan 7 prasasti yang mengatakan bahwa pada sekitar abad ke-5 Masehi berdiri sebuah kerajaan yang bernama Tarumanegara. Prasasti ini ditemukan di desa Ciaruteun Hilir, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti-prasasti ini menceritakan tentang penguasa kerajaan di Tarumanegara. Kedatuan Sriwijaya diperkirakan berdiri sejak abad ke-7 Masehi. Kedatuan ini adalah salah satu kekuasaan monarki besar di Nusantara. Dalam fakta sejarahnya, Sriwijaya merupakan pemerintahan maritim yang menjadi simbol kebesaran Sumatera pada saat itu. Wilayah kekuasaannya juga sampai pada Pulau Jawa, Kalimantan, dan pulau kecil lainnya. Selain kekuasaannya yang luas, Sriwijaya sangat kaya raya. Karena pada masanya, Kedatuan Sriwijaya menjalin hubungan dagang dengan beberapa negeri di Timur Tengah dan Asia Pasifik, seperti Tiongkok dan negeri Arab. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas seperti kapur barus, kayu baharu, cengkeh, pala, kapulaga, gading, emas, timah, dan lain-lain. Hal ini membuat Sriwijaya menjadi kerajaan yang namanya masyhur di seantero negeri. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 Masehi setelah berhasil mengalahkan pasukan Mongol dan Jayakatwang dari kerajaan Singosari. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14 di bawah pemerintahan Hayam Wuruk dan dengan bantuan Mahabharata Gajah Mada yang namanya masyhur dan terkenal dengan Sumpah Palapa. Pada masa kejayaannya, Mahapati Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Wilayah kekuasaan Majapahit sangat luas, mencakup hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini, serta beberapa daerah di luar Indonesia seperti Semenanjung Malaya dan beberapa wilayah di Filipina. Menurut beberapa sumber sejarah, Majapahit meninggalkan banyak peninggalan bersejarah, termasuk candi-candi seperti Candi Penataran, Candi Suku, dan Candi Jawi, serta berbagai artefak arkeologi lainnya yang masih berdiri tegak hingga saat ini. Kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang terstruktur dengan pusat kerajaan di bumi atau ibu kota, wilayah setingkat provinsi yang disebut nagara, dan wilayah setingkat kabupaten, kecamatan, desa, hingga dusun. Kerajaan ini eksis hingga sekitar abad ke-15. Kemasyhuran kerajaan Majapahit juga menyebar di seantero dunia. Banyak negeri-negeri di dunia ini menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Majapahit.
Pada zaman Majapahit, perkembangan agama Islam di Nusantara mulai membesar. Dari mayoritas masyarakatnya yang memeluk agama Hindu, Buddha berangsur-angsur mulai menjadi pemeluk agama Islam. Hal ini dikarenakan para pedagang dari Jazirah Arab dan organisasi Wali Songo di tanah Jawa diterima baik oleh para raja Jawa dan diizinkan menyebarkan agama Islam. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit dan Islam mulai tersebar luas di tanah Jawa, muncullah kerajaan-kerajaan Islam di tanah Jawa seperti Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Jawa berdiri pada abad ke-15 hingga 16 Masehi. Kesultanan Cirebon, kerajaan Islam yang berdiri di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kesultanan Banten, kerajaan Islam yang berdiri di ujung barat Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi. Selain kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, ada juga kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, berdiri pada abad ke-13 di Aceh. Kerajaan ini sudah berdiri sejak masa kerajaan Majapahit. Hal ini dibenarkan fakta bahwa para saudagar muslim sudah masuk di tanah Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Lalu kerajaan Makassar, kerajaan Islam yang berkembang di Sulawesi Selatan pada abad ke-16 dan 17 Masehi. Kenapa Nusantara disebut negeri para raja? Selain beberapa kerajaan-kerajaan yang sudah kita bahas, masih banyak lagi kerajaan yang lain seperti kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah yang berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-10 Masehi, kerajaan Singosari yang berdiri pada abad ke-13 di Jawa Timur dikenal dengan ekspansinya ke berbagai wilayah. Kerajaan Kadiri di daerah Kediri Jawa Timur, kerajaan Ternate di Kepulauan Maluku, kerajaan Biturit di daerah Maluku, dan masih banyak lagi kerajaan-kerajaan di Nusantara ini. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada sekitar 278 kerajaan dan aristokrasi di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Ada juga yang menyebutkan 830 kerajaan yang menguasai kepulauan ini sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Banyak dari kerajaan-kerajaan ini kemudian hilang atau terpecah-pecah akibat berbagai faktor, mulai dari konflik internal ataupun pengaruh kolonialisme. Namun, adat istiadat dan budaya yang ada sejak abad ke-7 itu tidak pernah hilang. Beberapa kebudayaan kerajaan itu masih ada sampai saat ini, bukan sebagai entitas politik atau kekuasaan, namun melestarikan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita di zaman kerajaan. Sejarah selalu menjadi hal yang menarik dan penuh misteri. Semakin kita menjelajahi waktu, akan semakin membuat kita merasa tertarik dan ingin tahu tentang apa yang telah terjadi di masa sebelum kita semua ada. Jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Jika kamu ingin menambahkan beberapa pengetahuanmu tentang sejarah atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.